Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Atikotul Fitriah, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia Modern, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan melakukan presentasi mengenai problematik penulisan dan pengajaran sejarah sastra Indonesia. Adapun anggota dari kelompok 12, yang pertama ada Natasha Maulida Andini dengan akhir NIM 48, lalu ada saya, Salma Fairuz Sasana dengan akhir NIM 53, dan yang terakhir ada Anissa Nur Maharani dengan akhir NIM 80. Materi pertama yaitu mengenai sejarah sastra Indonesia. Sejarah sastra adalah cabang sastra yang mengkaji mengenai pertumbuhan dan perkembangan sastra dalam wilayah tertentu sejak lahir hingga saat ini. Sejarah sastra juga disertai dengan dua aspek ilmu sastra lainnya, yaitu teori sastra dan juga kritik sastra. Sejarah sastra berperan untuk mengelompokkan sastra dan ideologi pengarang pada suatu periode tertentu. Penulisan sejarah sastra memiliki aspek yang sangat beragam, sehingga jika ditulis hanya dari satu perspektif saja, maka akan memperlihatkan kurangnya gambaran dari penulisan sejarah sastra. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai problematika penulisan sejarah sastra Indonesia. Salah satu kesulitan dalam penulisan sejarah sastra adalah karena banyaknya objek sastra selain karya sastra yang berupa prosa, puisi, dan drama yang meliputi penerbit, pengarang, pengajar, pembaca, apresiasi, penelitian, dan objek-objek umum lainnya. Kesulitan lainnya adalah, meskipun usia sastra Indonesia belum terlalu lama, tetapi sudah memiliki objek karya yang sangat banyak. Hal ini menyebabkan banyak perbedaan yang terjadi antara para sastrawan mengenai jumlah penulis dan karya-karya yang telah terbit pada masa silam. Kurangnya perhatian dalam penulisan sejarah sastra Indonesia memberikan akibat ketidakseimbangan antara jumlah produksi karya sastra Indonesia yang terus melimpah dengan kurangnya penulis sejarah sastra Indonesia. Namun, apapun permasalahan yang dihadapi dalam proses penulisan sejarah sastra Indonesia harus tetap ditulis. Penulisan sejarah sastra harus terus diusahakan meskipun menghadapi banyak resiko. Oleh sebab itu, penulisan sejarah sastra Indonesia digunakan untuk melihat bagaimana dan sejauh mana perkembangan sastra di Indonesia. Baik, materi selanjutnya yaitu problematika pembelajaran sejarah sastra Indonesia yang akan disampaikan oleh Natasha. Kepada Natasha, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Menjelang berakhirnya milenium kedua dalam menghadapi era global yang lalu masih saja terdengar lesunya pembelajaran sastra dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dalam hubungannya dengan pembelajaran sastra di sekolah ini, hal yang juga turut memperarah kemerosotan pengajaran sastra dalam waktu hampir 60 tahun ini, yakni akibat hidup suburnya paradigma pengunggulan berlebih kepada jurusan eksakta. Dalam dunia pendidikan kita, akibat adanya pandangan semacam itu, maka tidak heran jika sastra pada akhirnya hanya dipandang sebelah mata saja dalam konteks dunia pendidikan di negeri ini. Ada dua faktor yang disoroti untuk menunjang pembelajaran sastra di sekolah dalam menghadapi tantangan global yang akan datang, agar relevan dengan situasi dan tuntunan zaman, yaitu yang pertama peran guru dalam memahami konsep pembelajaran sastra, yang kedua strategi pembelajaran sastra yang menyenangkan dan menanamkan kerinduan. Selanjutnya, dua faktor ini menjadi kunci utama pokok strategi keberhasilan pembelajaran sastra di sekolah dan tantangan abad yang akan datang dalam era globalisasi. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang berbeda untuk mencapai hasil pembelajaran yang berbeda di bawah kondisi yang berbeda. Karena kurangnya sarana dan prasarana dapat diatasi dengan memanfaatkan hadirnya sisipan majalah Horizon berupa kaki langit dan majalah sastra di sekolah, bentuk nyata penyediaan bahan ajar. Bahan ajar yang sudah dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya jika guru mampu mengoperasikan pembelajaran sastra di ruang kelas dengan sistem pembelajaran sastra yang tepat guna. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih Natasha atas pemaparan materinya. Materi terakhir mengenai problematika pengajaran sejarah sastra Indonesia akan disampaikan oleh Anissa Nur Maharani. Kepada Anissa, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang problematika pengajaran sejarah sastra Indonesia. Ketidaktercapaian pengajaran sastra yang digelar di sekolah kita sudah tentu disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut H.E. Suryatin, mengidentifikasi 3 faktor sebagai penyebabnya, yakni faktor guru, faktor siswa, dan faktor sarana. Khusus mengenai faktor guru, menurut H.E. Suryatin, mengidentifikasikan 4 hal yang diduga keras menjadi penyebabnya, yakni rendahnya minat baca terhadap karya sastra, kurangnya pengalaman pengajar belajar teori sastra, kurangnya pengalaman para pengajar mengapresiasi karya sastra. Berbeda dengan H.E. Suryatin, menurut Ahmad Samin Siregar, selain komponen pengajar, belum adanya pengajar-pengajar yang memiliki kualitas untuk mengajarkan karya sastra, serta komponen sarana minimnya buku kitab hasil karya sastra yang dimiliki oleh perpustakaan sekolah. Komponen penting lain yang menurutnya juga turut menghambat dalam upaya meningkatkan tercapainya pengajaran sastra di sekolah, artinya faktor kurikulum belum otonom karena hanya sekedar ditumpangkan pada pengajaran bahasa serta masih diutamakan bagi kepentingan pengajaran bahasa. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok 12. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.